Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Trisaputra dari Prodi Hukum Tata Negara NPM 2222102022. Nah, baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan dari kelompok 7 yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Baiklah, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita ulas pada kali ini. Topik pembahasan yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber hukum dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi pembahasan kita ada dua sebenarnya. Untuk sumber hukum Islam sendiri itu ada empat. Yang pertama itu sumber Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat itu Qiyas. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas dua sumber hukum Islam. Baiklah, pertama itu ada pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul karena ia berarti yang dibaca atau maktub. Sedangkan menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fulan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Secara mutawatir ditulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan selanjutnya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi, di mana kedudukan yang pertama itulah Al-Quran, yang kedua Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan itu harus merujuk pada berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya. Dan ada juga yang bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Nah, untuk yang bersifat umum, kita memahaminya, maka itu diperlukan yang namanya as-sunnah. Dan saja ada kandungan hukum di dalam Al-Quran. Kandungan hukum di dalam Al-Quran sendiri itu ada tiga kandungan. Yang pertama itu ada akidah, yang kedua syariat, yang ketiga hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang pertama akidah atau keimanan. Akidah adalah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Sedangkan syariat atau ibadah, hukum ini mengatur tentang tata cara kita beribadah, baik kita berhubungan langsung dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun berhubungan langsung dengan sesama makhluknya. Yang ketiga ada hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hukum muamalah ini mengatur hubungan interaksi antar manusia dan sesama. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua itu ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada fungsi sunnah terhadap Al-Quran, kita akan membahas dulu tentang sebenarnya apa itu as-sunnah. Nah, kata sunnah itu ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adat atau tradisi dan kebiasaan. Di mana tradisi dan kebiasaan ini mencangkup yang bersifat baik buruk atau terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah at-takrib
al-mu'tadah hasanah kana al-syiah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Maka sunnah ditinjau dari segi syariah adalah identik dengan hadis. Pengertian ini ditunjukkan oleh uh, Muhammad Azal Alkitab. Apabila lafaz-lafaz sunnah dan dalam syarah, maka dimaksud dari as-sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya itu adalah fungsi sunnah. Jadi sunnah ini memiliki fungsi tersendiri terhadap Al-Quran. Apa sih fungsi-fungsinya? Yang pertama, itu sunnah sebagai penguat, takkid, hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang dimana biasanya di dalam Al-Quran itu belum ada penjelasannya, nah sehingga dapat diperjelaskan terhadap sunnah tersebut. Contohnya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan tata cara sholat, hanya diperintahkan tentang sholat. Maka tentang tata cara sholat ini dijelaskan dari as-sunnah tersebut. Yang ketiga adalah sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sunnah adalah segala ucapan atau pekerjaan, perbuatan, serta ketetapan takrib Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antaranya fungsi sunnah yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, bayan tafsir atau menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Itulah penjelasan singkat tentang Al-Quran dan hadis dan fungsi dari as-sunnah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.